Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vloggers, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Mas Abdul Vloggers. Jadi pada video kali ini Kak Abdul sekarang kembali menjalankan program obrolan Bang Abdul. Kali ini, detik ini, saat ini Kak Abdul akan melanjutkan cerita yang kemarin tentang kisah horor yang dialami oleh Mas Dayat. Kali ini di dalam program obrolan Mang Abdul di episode ke-15, Kak Abdul akan kembali menceritakan kisah horor, pengalaman horor yang dialami oleh Mas Dayat, sahabat, salah satu narasumber atau netizen kita. Jadi Mas Dayat ini sudah bercerita panjang lebar di nomor WhatsApp Kak Abdul. Katanya Mas Dayat suruh ceritain di video ini ya tentang pengalamannya ya. Oke, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa seperti biasa kalian bantu dukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi, supaya untuk memperkembangkan channel YouTube ini, supaya kalian dapat notifikasi ketika kalian ada notifikasi, kalian bisa langsung nonton ya, dengan kalian pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya, supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Oke, kita langsung aja bercerita karena biar gak kelamaan durasinya ya. Di cerita sebelumnya, cerita itu Mas Dayat sedang ngobrol bersama ibu warung ya. Ibu warung ini sebut saja namanya Fitri. Nah, ibu warung ini bercerita tentang rumah kosong yang Mas Dayat lewatin sebelumnya. Sementara Mas Dayat sedang ngopi dan sedang bersantai di warung ya, karena habis pulang kuliah ya kan, sedang duduk, sedang ngobrol sama ibu warung, dan ibu warung itu bercerita tentang rumah kosong, rumah angker itu ya. Cerita yang kemarin saya menceritakan kejadian seorang sepasang suami istri yang nama suaminya itu Bagas dan istrinya itu namanya siapa itu, saya lupa namanya ya, pokoknya ini pakai nama samaran aja. Satunya namanya Bagas, satunya bisa kalian tahu lah ya namanya siapa. Dan ini giliran si suaminya yang diteror oleh penunggu rumah angker tersebut. Sorry sahabat, tadi batuk. Oke sahabat, kita langsung aja bercerita. Bagas ini ditelepon oleh salah satu ibu warung atau warga di situ, suruh datang ke tempat rumah angker tersebut. Nah, ini lanjutan dari kemarin. Ini menceritakan kisah rumah kosong ya sahabat ya. Menceritakan kisah rumah kosong dan si Bagas ini pulang ke rumah yang tepatnya rumah kosong tersebut ya. Dulu itu rumah itu bukan rumah kosong sahabat. Dulu itu rumah itu milik seseorang suami istri, dan rumah itu dulunya itu kontrakan gitu ya, tapi sangat besar kontrakannya gitu, gak tahu sebesar apa, pokoknya rumah besar aja gitu ya. Nah, si Bagas ini pulanglah ke rumahnya ya kan, pulang ke rumahnya, terus dia terkejut, kaget, terbelalak ketika
melihat darah bercucuran, melihat darah banyak di rumahnya tersebut. Dia melongo, kemudian dia mencari istrinya. Di mana istriku? Kenapa berceceran begini? Apa yang terjadi? Nah, dia mencari-cari istrinya. Dia mencari istrinya dan istrinya ketemu di salah satu ruangan tengah. Bukan ruang tamu ya, kalau ruang tamu itu ruangan bagian depan, kalau ini ruangan tengah. Dia itu ketemu, ternyata dia ada di pojokan ruang tengah gitu. Dia kaget, istrinya mulutnya mangap gitu, mengeluarkan darah dan matanya melotot. Dia ini sempat ini ya, habis diteror. Istrinya tuh habis diteror oleh sosok penunggu situ ya, yaitu Ratu Sinden ya sahabat ya. Kemudian dia ini memutuskan untuk mengubur istrinya, karena dia dipikirnya ini istrinya ini meninggal karena teror. Pada saat dia mau menguburkan istrinya, dia itu sempat kena teror sosok sinden tersebut. Kebetulan si Bagas ini dia juga hafal salah satu doa kayak doa Islam gitulah ya. Dia hafal salah satu doa pengusir setan. Dia membaca doa tersebut dan sosok itu menghilang entah kemana gitu. Kemudian singkat cerita, beberapa jam kemudian dia ini sedang menggali kubur untuk mengubur istrinya. Tiba-tiba dia dihantui sosok lain, sosok tinggi besar berbulu, mulutnya ada taringnya itu. Dia itu sosok itu mulutnya berkomat-kamit gitu, dan kemudian sosok sinden itu muncul kembali bersama sosok besar berbulu ya. Kita sebut aja itu sosok berbulu itu genderuwo ya sahabat. Sosok hitam gede berbulu, dan dia mengucapkan salah satu mantra, dan dia itu muncul hantu sinden. Ternyata dia itu manggil hantu sinden dan berusaha menyerang suaminya ini. Dan kemudian pertarungan sengit terjadi di situ. Kemudian pertarungan sengit terjadi di situ dan akhirnya si cowoknya itu berhasil mengalahkan kedua sosok itu, dan sosok itu lenyap sahabat. Dan kejadiannya nggak berhenti sampai di sini. Kemudian dia, singkat cerita, dia berhasil mengubur istrinya di tempat pemakaman di situ, di dekat rumah angker tersebut, tapi agak 200 meteran dari rumah angker, agak jauh sedikit tapi gak terlalu jauh. Dan dia itu berhasil mengubur istrinya. Kemudian dia berbalik jalan ke rumah kosong tersebut, singkat cerita, dan di situ dia melihat ribuan hantu kuntilanak. Dan karena sosoknya kuntilanaknya sangat banyak banget, akhirnya si Bagas ini tidak kuat menahan diri untuk tidak takut. Akhirnya dia takut juga, dan dia memutuskan untuk membakar seluruh isi dari rumah kosong tersebut. Dan dari rumah tersebut ya, dulu itu tempat itu belum rumah kosong sahabat, itu masih rumah kayak biasa, rumah ala-ala Belanda gitu guys ya.
itu singkat cerita ya, dan dia memutuskan untuk membakar isi rumah tersebut, tapi gagal karena karena sebenarnya rumah kosong itu memang ya bukan rumah kosong kayak sudah terbengkalai ya. Rumah itu masih kayak rumah-rumah warga biasa, cuman rumah itu apa ya guys, gimana ya gue jelasinnya ya, rumah itu kotor, jarang dibersihin, dan rumah itu pokoknya kayak rumah kotor pada umumnya lah, tapi masih ada penghuninya. Kebetulan Bagas dan istrinya tinggal di situ, akhirnya bersihin semua, dan pada saat kejadian itu, teror itu, rumah itu kembali kosong. Dia itu memutuskan untuk bakar seluruh isi rumah, dan akhirnya gagal. Dan Bagas ini akhirnya kabur dari tempat itu dan melarikan diri dari tempat itu, dari tempat rumah kosong tersebut, karena nggak kuat menahan teror yang mengerikan di rumah kosong tersebut guys. Dan ya di sini rumah kosong itu, rumah tersebut nggak ditempatin sama sekali setelah dua penghuni kabur dari tempat tersebut. Nah, akhirnya ibu kontrakan itu memutuskan untuk pindah dari kampung tersebut. Kebetulan rumah itu milik ibu kontrakan. Nah, Mas Dayat ini cuman melongo, cuman iya kayak gitu doang mendengar cerita dari ibu warung ini guys. Sebut saja ibu ini, Ibu Fitri lah ya. Dan Ibu Fitri bercerita kepada Mas Dayat kayak gitu. Dan akhirnya ibu akhirnya gini, nak Dayat, kata ibu warung, rumah itu sudah tidak ditempatin selama bertahun-tahun dan sampai sekarang, kata ibu warung. Lalu ibu kontrakannya kemana? Terus ibu warung menjawab, ibu kontrakannya kabur dari tempat itu juga, dari kampung ini. Maksudnya dia itu nggak tahu pindah kemana. Jadi ibu warung itu udah nggak kuat melihat kejadian-kejadian tersebut. Ibu warung ibu kontrakan ini dengar cerita tersebut itu dari salah satu warga. Ada yang melapor, ada yang warga yang tahu kejadian itu, menyaksikan kejadian itu, dan warga itu lapor ke ibu kontrakan. Dan akhirnya ibu kontrakan itu tidak mau mengontrakkan rumahnya ke orang lain, dan akhirnya jasa kontrakan itu ditutup, dan ibu warung itu pergi dari tempat kampung ini. Dan akhirnya rumah itu berubah jadi rumah angker Natayat kayak gitu ya. Dari situlah rumah itu akhirnya berubah jadi rumah angker, sahabat. Setelah kejadian si Mas Dayat ini ya, Nak Dayat ini ya, sahabat ya. Oh iya bu, aku mau tanya, kata Mas Dayat. Mau tanya apa Mas Dayat? Ibu tahu nggak kejadian sebelumnya yang dialami oleh sepasang suami istri sebelumnya, sebelum Bagas sama istrinya ini? Terus ibu warung itu menjawab, oh kalau itu nggak tahu Nak Dayat, ibu belum pernah dengar cerita sebelumnya dari sepasang suami istri sebelumnya. Yang ibu tahu hanya cerita Bagas dan istrinya aja. Berarti ibu ini tahu dari warga-warga sekitar dong? Enggak gitu Dayat, enggak gitu Nak Dayat. Jadi ibu ini tahu dari sejumlah teman-teman ibu, teman-teman arisan yang pada cerita gimana asal usul dari rumah di situ, gimana dulunya rumah tersebut. Oh gitu ya bu. Iya Nak Dayat. Nah Nak Dayat harus hati-hati ya. Ini pesan ibu, kata ibu warung. Ibu mau beri pesan kepada Nak Dayat di depan sana. Sebelum Nak Dayat pulang ke rumah, ada rumah kosong lagi.
dan ada rumah kosong lagi. Dan nak dayat harus hati-hati kalau nak dayat melewati tempat itu. Jangan lupa baca doa dan jangan nengok kanan, nengok kiri, kata ibu warung. Lah, kenapa bisa begitu, Bu? Karena penghuni tempat itu, penghuni rumah kosong yang kedua, itu penghuninya sangat suka sekali ketika ada manusia yang ngeliatin tempat itu. Nak dayat lanjut aja jalan tanpa menengok kanan menengok kiri, karena makhluk situ kalau nggak nengok kanan nengok kiri, kalau nggak ngelihat rumah itu, sosok itu ngiranya itu warga biasa yang sudah tahu ceritanya. Nak dayat kan belum tahu ceritanya, jadi nak dayat bersikap seolah-olah kayak warga biasa aja. Ini pesan dari ibu, hati-hati ya kalau pulang nak dayat. Terus nak dayat ini menjawab, ya Bu, siap Bu, saya akan hati-hati setelah pulang ke rumah. Ya udah nak dayat, silakan diminum, ini ada gorengan juga. Tapi Bu, saya mau makan Bu, boleh gak Bu? Oh iya, mau makan apa nak dayat? Mie aja Bu, sama nasi, sama ini ada gorengan. Oh ya udah nak dayat, saya bikinin dulu ya. Dan cerita pun selesai. Oke sahabat, ceritanya mungkin sampai di sini aja. Oke sahabat, ceritanya mungkin sampai di sini aja ya. Oke sahabat, ini mungkin ceritanya sampai di sini aja ya sahabat ya. Ya, ceritanya sampai di sini aja untuk kisah selanjutnya. Jadi untuk kisah selanjutnya dari Mas Dayat ini, kisahnya akan bersambung pada kisah rumah kosong yang kedua. Rumah kosong ini jauh lebih serem, jauh lebih menakutkan, jauh lebih ngeri dari sebelumnya. Bagi kalian semua yang suka dengan video ini, suka dengan cerita Kak Abdul ini, kalian jangan lupa bantulah dukung channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Dan jangan lupa like, comment, dan share untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang untuk selanjutnya. Karena kisah Mas Dayat belum tamat, kisahnya masih berlanjut di kemudian hari. Masih ada satu video lagi yang mengisahkan tentang Mas Dayat. Bagi kalian semuanya, kalau ada cerita horor, kisah horor yang kalian alami, yang kalian alami kisah horor, cerita horor, atau kalian ada pengalaman apa, pernah melihat setan apa, atau kalian pernah mengalami makhluk halus, kuntilanak apa, kalian boleh ceritain semua itu, pengalaman horor kalian, kisah horor kalian, ceritain ke kolom komentar. Paling simpel itu ya, ceritain ke kolom komentar sahabat, karena Kak Abdul akan baca dan akan ceritain ke video selanjutnya gitu ya. Untuk saat ini belum ada netizen yang komen mengenai kisah horor ini ya, makanya kalian komen aja. Kalau kalian ada pengalaman horor, kisah horor, kalian ceritain aja di kolom komentar. Atau kalau kalian yang nggak mau ceritanya diketahui oleh orang lain kayak Mas Dayat ini, kalian bisa ceritain di nomor WhatsApp Kak Abdul ya. Nomor WhatsAppnya seperti biasa ada di tulisan berjalan di bawah sini. Oke, kalian jangan lupa ya. Oh ya, ada pesan satu lagi buat kalian semuanya yang mau kirim donasi uang seikhlasnya. Kalian kirimkan donasi itu melalui aplikasi Dana Kak Abdul ya, karena Kak Abdul sangat membutuhkan donasi dari kalian. Donasi uang seikhlasnya kirim lewat aplikasi Dana Kak Abdul. Nomornya seperti biasa ada di tulisan berjalan di bawah sini. Donasi itu untuk apa bang? Donasi uang seikhlasnya itu untuk membantu anak yatim piatu dan membantu orang-orang yang gak mampu sahabat.
kayak orang-orang yang miskin, yang nggak punya tempat tinggal, orang-orang yang orang ngemis gitu ya. Kalian tahu kan orang ngemis, orang-orang yang seperti itu lah, orang yang gak mampu. Dan orang-orang seperti itulah yang patut dibantu, ya patut saya bantu gitu. Dan kalian harus memberikan donasi itu ke kakak Abdul, untuk saya kakak Abdul berikan ke orang yang gak mampu itu ya, orang-orang yang anak yatim piatu juga. Kalian wajib banget nih bantu donasi uang seikhlasnya. Berapapun kalian akan kirim, Kak Abdul akan terima. Sekalipun itu kalian kirim 1000, Kak Abdul akan terima gitu. Makanya jangan lupa bantu donasi ya sahabat, bantu donasi seikhlasnya untuk membantu anak yatim piatu dan membantu orang-orang yang gak mampu begitu. Oke sahabat, mungkin videonya sekian aja. Jangan lupa seperti biasa kalian subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Oke, mungkin videonya sekian aja. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao gigimu. Cam koha. Dadah. Bye bye, ciao ciao.